mindfulness. Oke, hari ini kita akan ditemani oleh Sosyung Rudi Suryana. Mungkin beberapa dari kita sudah sangat mengenal ya, karena di dunia suci beliau ini sangat intens, terutama untuk apa ya, Sosyung yang di garis depan itu. Ya, eh, apa ya Sosyung? PPD di Suci. PPD ya. Tanggap darurat ya, tanggap darurat Ya, ya. tanggap darurat. Ya. Iya, Rudi Suryana. Iya, Rudi Suryana. Jadi beberapa dari kita sudah kenal ya. Nah, beliau juga merupakan seorang hipnoterapis yang sangat aktif. Juga beliau ini menjadi sinse, salah satu sinse ya, yang saya kira bagus lah. Jadi saya juga sudah beberapa kali di treatment sama beliau. Nah, kira-kira itu gambaran bagi yang belum mengenal. Nah, bagi kita yang sudah cukup lama mengenal, Sosyung Rudi ini juga seringkali membawakan acara-acara sebagai speaker ya, di pertemuan-pertemuan, di antaranya di Suci maupun di tempat lainnya. Oke, nah sebelum kita mulai dengan Sosyung Rudi Suryana, kita akan latihan napas dulu yuk sama-sama untuk kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita latihan nafas perut ya, in, out ya. In, perutnya dikembungkan, bagi yang belum terbiasa tangannya boleh diletakkan di perut. Lalu kita rasakan saat in perutnya menggembung, saat out perutnya mengempis. In perutnya kembung, out perutnya mengempis. Oke, kita tutup mata kita. In, out. In, kembung. Out, kempis. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35. 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45. 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Relax. Sungguh-sungguh relax. Relax. Sungguh-sungguh relax.
Sekarang kita sama-sama perlahan-lahan membuka mata kita. Kita kembali ke layar kita. Terima kasih, Kan semuanya. Oke. Jadi malam ini Sung Rudi Suryana akan membawakan topik yang sangat menarik. Judulnya adalah gambarnya yang buram atau kacamatanya yang kurang tepat. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan persilakan kepada Sung Rudi Suryana untuk memulainya. Terima kasih Sung Rudi. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Hileng dan teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Malam. Saya izin share screen ya, biar sambil ngelihat gambar-gambar. Kelihatan ya gambarnya ya? Saya akan share sebentar. Ya, sudah lebih jelas ya? Ya, jelas. Sebentar saya geser-geser ikonnya supaya lebih jelas. Baik, Sesiung Sece, Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia. Hari ini saya sangat terima kasih, berjodoh baik untuk bisa sharing mengenai mindfulness, apa yang saya peroleh lewat kegiatan sehari-hari ya. Jadi tidak terlalu jauh-jauh, hidup yang dekat-dekat saja dengan kehidupan kita sendiri. Sebentar. Nah, mungkin bagi yang belum kenal, ini saya ya. Nama saya gampang diingat, Rudi ya. Rudi itu kalau misalnya kenapa namanya Rudi, saya tanya waktu itu karena zamannya itu terkenal banget tuh yang namanya pemain badminton ya. Rudi Hartono ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua lihat deh, di masa-masa itu banyak banget yang namanya Rudi ya. Karena mungkin terinspirasi Suryana ya, itu kalau di Sunda ya, karena Sunda banget lah ke Suryana itu, kalau di Jawa kan Suryono. Sehnya Chua ya, atau Chai. Baik, sehari-hari aktivitas saya memang sekarang lebih banyak di bidang trainer. Kebetulan dipercaya di beberapa organisasi untuk membawakan materi, baik narasumber maupun sebagai moderator. Kemudian khususnya di bidang kesehatan, ya, kesehatan Chinese medicine khususnya. Kemudian saya juga adalah saat ini berprofesi menjadi praktisi pengobatan tradisional Chinese. Saya praktek di rumah di Cibubur, Depok ya. Kemudian juga ada praktek hipnoterapi. Kemudian sebelumnya juga saya pernah bekerja di perusahaan perkebunan di Sinarmas, termasuk juga di grup CCM lebih dari 20 tahun. Pernah kuliah S1 Ekonomi di STSP Jakarta tahun 96 lulusnya, dan sekarang masih kuliah juga ya di Dharma Usada Nalanda. Dharma Usada itu TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Kalau bagi yang mau kontak saya silakan di nomor telepon ini ya, 087786664899. Baik, Sesiung Sece sekalian, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat bayi ini lucu banget ya bayinya ya. Kadang-kadang kita jadi ingin bertanya, berapa sih usia Anda sekarang ya? Kalau kita ditanya, bagi beberapa orang itu agak kurang nyaman ya, dan mungkin
Bapak, Ibu ya, biasanya sih Ibu ya, kurang suka ditanya atau tidak suka orang mengetahuinya. Maksud saya tidak ingin bertanya terkait dengan usia, tetapi bagaimana kita mereka-reka ketika kita baru lahir dulu, kira-kira seperti apa ya kita. Bisa dibayangkan betapa kira-kira kita berdaya nggak waktu kita lahir? Tentu tidak berdaya ya. Sebagai contoh, kita dibalut air ketuban, mengingatkan kita bahwa kita itu sebetulnya butuh perlindungan. Kita juga ada ikatan tali ari-ari yang mengingatkan kita bahwa kita perlu pegangan. Tubuh kita sangat rapuh ketika kita masih baru lahir. Coba kita lihat yang terjadi setelah kita lahir. Kita menjadi dewasa. Kita nyaris bisa melakukan apapun. Sama sekali tidak ada jejak bahwa Anda, saya itu sangat rapuh ketika dulunya. Bapak Ibu sekalian, seorang ibu punya cerita bahwa anaknya lahir sangat rapuh, kecil, dan nyaris meninggal karena sakit waktu kecil. Namun karena cinta seorang ibu, anak tersebut diberikan kemukjizatan untuk hidup. Hidup tapi tetap krempeng, masih suka sakit-sakit, tapi dianugerahi kecerdasan yang lumayan baik, dia suka juara kelas dan lain sebagainya. Dan lewat proses perjuangan yang cukup panjang, anak tersebut melawan sakitnya dengan giat melatih fisik ya, berenang, berolahraga ya, maksudnya mendaki gunung, sehingga orang ini bisa menjadi tinggi dan juga baik. Nah, kira-kira tahu nggak itu siapa? Nah, itu cerita mama saya tentang saya. Ya. Orang-orang juga cerita bahwa saya itu mirip kakek saya yang katanya juga tinggi, ya, badannya besar. Ya. Dan saya juga ingat waktu kecil saya sering main kuda-kudaan sama engkong. Ya. Saya lihat dia tangannya tuh gede-gede, tulangnya kokoh dan besar. Karena memang kakek saya itu seorang ahli dalam bidang kuntao atau kungfu ya. Namun pada akhirnya kakek saya juga tidak bisa melawan ketidakkekalan. Saya ingat tubuh yang gagah itu akhirnya juga terbujur kaku dan meninggal ya. Mengingatkan saya kembali bahwa kebugaran jasmani itu juga bukan milik kita selamanya. Ya. Saat kita lahir kita tidak berdaya, saat kita beranjak tua juga semakin sulit. Oleh sebab itu, saat di antara lahir dan meninggal, itulah yang harus kita gunakan kesempatan untuk bagaimana kita kontrol, bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Ini kita masuk ke tema ini yang saya dapetin sebetulnya dari sebuah cerita. Kok ini kenapa ya, Kak? Saya udah 3 tahun nggak ganti kacamata, tiba-tiba ada sesuatu yang salah gitu ya. Mau lihat kok kayak burem-burem begitu, malah kadang-kadang agak perih dan lain sebagainya. Ternyata pas dicek benar bahwa ukuran saya itu bertambah dari atasnya normal ya, minusnya ada -3, ada -4, tapi bawahnya yang berubah, yaitu plusnya dari +1 menjadi +2, berarti udah ada ketidakkekalan juga terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi akhirnya ya memang harus ganti kacamata ya. Bapak Ibu sesiu-sesiu semua, kalau kita lihat kacamata itu sebetulnya ada dalam istilah itu ada frase ya. Frase itu memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Kalau bahasa kerennya bermakna konotatif, bermakna denotatif. Bisa berarti sebagai alat bantu untuk memperbaiki penglihatan. Bisa juga kacamata berarti cara memandang kita sesuatu,
oh kacamata saya melihat situasi perpolitikan begini, kacamata saya melihat pasca COVID ini begini, dan seterusnya. Ya, itu cara pandang. Nah, dengan kacamata yang salah, ya seringkali situasi apapun yang kita hadapi akan dideskripsikan secara negatif. Dengan kacamata yang baik, maksud dengan cara memandang yang baik, kita selalu menemukan sisi positif dari setiap peristiwa yang kita alami. Benar nggak? Benar. Ya. Jadi setiap peristiwa itu seperti sebuah keping mata uang. Apakah kita memandang dari sisi yang satu atau sisi yang lain, sisi baik atau sisi negatif atau sisi positifnya. Nah, itu yang terjadi ya. Setelah lewatin sebuah proses ini, tiba-tiba saya menyadari bahwa kacamata saya juga sudah berubah. Kemudian saya juga menyadari bahwa saya sering memandang hidup juga dalam suasana yang suram. Beberapa teman-teman klien yang datang dengan kasus anxiety misalnya, mengatakan hidupnya juga tidak ada ujungnya, jadi kayak hidup sebuah lorong tapi nggak ketemu ujungnya di mana. Yaitu karena kacamatanya yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Misalnya, apa sih ciri-ciri orang yang punya kacamata yang salah atau negatif? Kita sering berkeluh kesah, kita sering ada, misalnya ketika ada penolakan dari seseorang, dari klien misalnya, atau misalnya yang masih single, ditolak cinta misalnya ya, itu juga ada kesedihan, marah ya, dunia seakan mau runtuh, kita menganggap ini adalah penghinaan dan seterusnya. Nah, kita gagal melihat dari sisi positif dan batin kita dikuasai sisi negatif dan sikap kita juga yang diambil menjadi negatif. Nah, dengan kacamata yang keliru, kabar baik pun bisa jadi dipersepsikan keliru. Misalnya ya, Bapak Ibu ada yang mendapatkan promosi jabatan misalnya di perusahaan tertentu. Promosi jabatan menjadi level yang sangat tinggi, direktur misalnya. Yang terjadi adalah orang tersebut bisa menepuk dada dengan katakan nih, gue bos sekarang nih, lu pada ya mesti hormat sama gue, katanya gitu. Itu dia memandang dengan cara seperti itu. Ada juga orang yang ketika rezeki datang bahwa malah menunjukkan bahwa aku sekarang nih lebih kaya, derajatnya lebih tinggi, beda sama kalian yang masih ketinggalan, seperti itu. Atau misalnya kita dapat kesempatan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, yang terjadi adalah kita menganggap bahwa orang lain lebih bodoh daripada kita, ya, kelasnya nggak level katanya. Bapak Ibu sekalian, Sesium Sece berangkat dari cerita sisi positif, sisi negatif, ya, cara pandang kita memandang dengan kacamata. Saya ada kisah yang juga ingin saya share tentang pintu pagar rumah saya. Nah, ini dia. Ya, ini bukan rumah saya ya. Demi keamanan saya tidak tampilkan di sini. Ya, jadi ini saya ambil foto dari Google. Tapi kira-kira penampakannya seperti ini. Di depan tempat saya itu rumahnya pakai pagar besi. Besinya mungkin lebih berat dari ini karena memang rumah zaman dulu ya. Nah, Sesium Sece sekalian, Bapak Ibu, saya punya tugas di rumah itu salah satunya mengecat. Jadi saya rajin mengecat rumah maupun mengecat pintu ini ya, pintu besi ini ya. Nah, karena kebetulan rumahnya memang di pinggir jalan raya, jadi kalau misalnya orang Chinese biasanya kan ngecat rumah itu menjelang Imlek ya. Kalau saya menjelang 17 Agustus. Jadi memang beda. Jadi menjelang 17 Agustus orang-orang pada menghias segala macam, saya ngecat pagar. Terus itu dilakukan dari tahun demi tahun ya. Nah, saya bangga dengan hasil karya saya. Saya bangga karena saya bisa menjaga pagar ini sehingga bisa berusia panjang. Ternyata satu ketika nggak tahu kenapa pagar saya roboh. Ya, saya bingung kenapa pagar kok roboh.
Padahal saya sudah rajin gitu ya. Ternyata ada satu bagian dari pagar itu yang saya lupakan, yaitu roda. Rodanya ini saya nggak cat. Saya nggak kasih pelumas. Pokoknya saya yang penting cantik aja di luar. Dan keren, ya kan? Pagarnya bersih, rapi. Saya lupa ada bagian penting dari sebuah pintu itu, yaitu roda. Nah saya juga jadi mikir, roda ini berkarat saya nggak tahu ya. Kita juga seringkali sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan kemasan kita, packaging kita sendiri, mau bergaya seperti apa, mau pakai baju, pakai mobil, mungkin pakai gadgetnya kayak gimana, mungkin yang bagi yang wanita mau pakai perhiasan seperti apa, tasnya seperti apa, kita lupa akan sama kita punya hati sendiri. Nah, anyway, saya agak sedikit loncat dari si pintu pagar ini. Saya jadi berpikir-pikir, kenapa kita harus tutup pintu? Ya tentu ya, apalagi tinggal di kota besar, di Jakarta misalnya, banyak maling, ya nggak aman. Ini benar sih, ya. Jadi kita juga nggak mau dong orang sembarangan masuk rumah kita. Nah, jadi ini setelah melihat ini semua, saya jadi berpikir bahwa pintu adalah ekspresi dari diri kita, bahwa kita tidak ingin sembarangan orang lain masuk ke dalam rumah. Jadi kalau saya breakdown ya, kenapa ada pintu? Penjelasannya adalah bahwa kita tidak ingin sembarangan orang lain masuk ke dalam rumah. Benar ya? Nah, pada bagian ini, kita jadi pintu ini menjadi bagian dari pertahanan diri yang sangat kita andalkan. Dan Bapak Ibu, suci semua tahu nggak bahwa pertahanan diri ini berlaku fisik maupun abstrak. Nah, apa tuh ya? Nah, maksudnya fisik iya ya, kita juga menjaga jangan sampai ada orang lain atau misalnya orang-orang jahat yang masuk. Tapi dari sisi yang abstrak, pintu itu juga berperan agar sesuatu yang kurang berkenan bagi kita tidak bisa masuk sembarangan ke dalam jiwa kita. Setuju nggak? Jadi kita jaga apa misalnya? Kita jaga dengan nilai-nilai kita. Nilai-nilai yang sudah kita terima dari para guru-guru spiritual, teman-teman yang dicuci tentu dari nilai-nilai Master Cheng Yen misalnya. Kemudian dari orang tua, dari guru-guru sekolah dan sebagainya, itu dijaga. Ya. Dari apa sih? Dari pengaruh-pengaruh buruk medsos misalnya ya. Medsos itu apa aja coba? WA ya, ada Facebook, ada apa lagi? Instagram, ada Twitter, macam-macam ya. Nah, ini banyak nilai-nilai yang baik, banyak juga yang buruk. Jadi kita jaga supaya pengaruh-pengaruh negatif termasuk hoax ya, itu juga tidak masuk dan melukai kita punya hati ya, kita punya kesadaran, kita punya ketenangan batin. Teman-teman yang COVID yang mengalami keresahannya kemarin itu begitu membuka hal negatif, kambuh lagi. Maksudnya kambuh ketakutannya, kecemasannya. Jadi betul-betul harus dijaga. Nah, tapi kita juga tetap diajarkan untuk pintu ini nggak hanya harus terus ditutup, tapi juga harus dibuka untuk hal-hal positif. Hal-hal positif itu apa sih? Nasihat-nasihat misalnya, ya. Dan memang pintu ini harusnya sih kita tetap bisa buka terhadap nilai-nilai kebaikan yang sehingga kita menjadi manusia yang bisa bernilai. Setuju nggak, Susi? Ya. Baik. Gimana? Kita unmute. Baik, kita lanjut. Waktunya cukup masih? Cukup. Masih ya. Baik, kalau gitu saya ada satu lagi cerita nih di dalam kisah nyata kehidupan saya ya. Ini judulnya saya kasih nama Kisah Rumput dan Karung ya. Suci kalau ngelihat rumah yang ada rumput hijaunya ini seneng nggak sih? Ya rapi, bersih ya. Nah, satu saat ya
Saya ada lakukan renovasi di belakang rumah. Jadi memang kebetulan di belakang rumah ada kebun, ada rumput-rumputnya begitu tuh. Nah, untuk menjaga supaya keramiknya nggak rusak karena kena apa sih namanya, semen-semen ya. Jadi saya tutup pakai karung-karung goni tuh. Cukup banyak lah sepanjang ini pakai karung goni. Kebetulan di depan ada yang jual hasil bumi dan saya bisa beli murah karung goni bekas ya. Jadi saya pakai karung goni untuk ngejagain lantainya supaya nggak rusak. Nah, singkat cerita ya, setelah selesai tanpa disadari ada satu karung goni ya yang entah oleh siapa diletakkan di atas rumput, dan karung goninya bukan karung goni yang seperti digambar ini polos bersih begitu, enggak, dia sudah ada lapisan-lapisan semen yang sudah mulai mengeras ya, dan itu ada di atas rumput. Nah, kira-kira apa yang terjadi Suci terhadap rumput yang di bawah karung goni tersebut? Rumputnya mati. Rumputnya mati ya, rusak. Kenapa? Karena nggak kena sinar matahari, air hujan juga nggak masuk karena bukan karung goni yang bisa merembes, tapi juga dia udah kelapis oleh semen tadi ya. Jadi kayak dikasih aquaproof ya. Nah, akibatnya si rumput-rumput tadi mati. Nah, saya lihat ya yang di sekitarnya rumputnya bagus, apalagi sekarang udah mulai musim hujan ya, ada mulai tumbuh bunga dan lain sebagainya. Hanya satu yang bagian yang tidak tumbuh, yaitu yang dilapisi karung goni tadi. Ya, bagian yang ditutupi karung goni itu kayak satu bagian taman yang bisu, yang nggak bernyawa gitu. Sedih saya ngelihat itu, kok kayak ada kematian di situ yang tidak nyaman, tidak baik ya. Sesungguhnya sekalian, di dalam cerita ini saya kembali lagi diingatkan, diberikan sebuah tanda petik pencerahan kecil, bahwa kadang-kadang kita juga seperti tanah diri kita ya, pikiran kita, batin kita seperti tanah yang ditutupi karung tadi. Dan jika air hujan diumpamakan berkah ya yang masuk, tidak peduli betapa banyak yang datang berkah, kalau hati kita tertutup, hati kita menolak, nggak bisa. Ya, seberapa banyak orang memberikan nasihat kepada kita dan seberapa sering kita mendengar kata-kata perenungan, kita lebih suka menolak atau menyangkalnya. Nah, atau mungkin juga ini bisa diumpamakan bahwa bagaimana kalau kita juga tanpa sengaja menutupi hati orang lain? Bagaimana tanpa sengaja kata-kata kita, ya, ucapan, tindakan kita, sikap kita juga melukai orang lain. Menutup, sehingga hal-hal yang sepele bisa menutup orang lain. Nanti kita bisa diskusikan ya. Nah, ciri-cirinya gimana nih? Kalau misalnya hati kita tertutup. Tadi saya kasih contoh, seberapa banyak pun ya orang memberikan nasihat, memberikan kata-kata perenungan, kita menolak. Ciri-cirinya gimana sih? Ya misalnya sering kita dengar ungkapan, saya tidak mengerti ya, kenapa sih lu mau pada ngatur hidup gue? Nah itu ya, ada nggak? Saya juga kadang-kadang punya pemikiran seperti itu. Atau misalnya ada kita dengar perdebatan, maunya orang itu apa sih? Nah apa sih begitu usil mengganggu kehidupan gue? Gue kan gak ada urusan sama dia, dan seterusnya ya. Nah, singkat cerita, pada akhirnya saya juga kembali melihat tanah yang ditutup, kemudian dengan niatan bahwa saya ingin kembalikan itu semua, saya coba ambil sekop ya, ambil alat-alat, cangkul segala macam, karena memang udah mengeras sekali ya. Kemudian saya angkat karung goni yang tadi ada percikan semen, kemudian saya lihat bawahnya sangat sangat keras dan tidak sehat sekali. Kemudian saya coba bantu gemburkan lagi ya dengan baik, saya kasih air. Kemudian saya ambil beberapa rumput, saya taruh di situ, ditanam lagi. Kemudian seketika seakan-akan saya melihat sesuatu yang nggak tahu apakah itu imajinasi saya saja, saya melihat bahwa
tanah dan rumputnya itu kayak saling berpelukan gitu ya, saling memancarkan kehidupan dan kayak ada sesuatu nyawa yang hidup kembali gitu ya. Dan dalam cerita ini saya juga ingin ngajak kita semua, termasuk saya ya dalam hal ini, ayo kita semua lepaskan ego kita ya, mumpung tanah dalam bentuk ladang batin kita ya belum benar-benar kering. Itu deh. Nah ini ya tadi gambarnya ya, yang bagaimana yang kering, yang masih segar, dan akhirnya sekarang rumputnya tumbuh subur dengan sangat baik. Nah, suci-suci sekalian, hidup harus ada keseimbangan ya. Ada yin, ada yang. Kalau di Chinese medicine itu ada juga 5 unsur yang harus semua saling mempengaruhi, saling menguatkan, saling mengontrol ya. Nah, kalau misalnya di psikologi ada yang namanya, saya kasih nama 7 cangkir kebahagiaan. Ya. Apa yang bisa kita capai dari 7 cangkir kebahagiaan? Jadi bukan cuman bagaimana kita memikirkan spiritualnya saja gitu, tetapi ada aspek-aspek lain yang juga menjadi sangat penting untuk kita capai. Misalnya bagaimana kehidupan keluarga kita, cukup baikkah komunikasinya, kedekatannya ya. Kemudian bagaimana kehidupan pekerjaan kita, bagaimana kita personal dengan sosial, bagaimana hubungan dengan pertemanan kita. Apakah kita ada masalah dengan pertemanan? Karena teman yang baik, good friends, itu akan membuat kehidupan kita menjadi sangat baik. Kemudian juga dari aspek spiritualnya, bagaimana aspek spiritual kita? Apakah dari waktu ke waktu spiritual kita semakin membaik, atau ego kita malah semakin gede? Mudah-mudahan spiritual kita dari waktu ke waktu semakin baik, semakin bijaksana. Ya. Terus kemudian bagaimana kita secara intelektual, apakah kita juga bertumbuh? Ya, ini juga penting untuk kita. Dan yang juga nggak kalah pentingnya, bagaimana finansial kita? Apakah dari waktu ke waktu finansial kita juga semakin meningkat dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana aspek kesehatan kita? Apakah kita juga cukup menjaga makan dengan baik? Kita tahu ya, kalau teman-teman di CICI 80% kenyang. Itu artinya apa? Kita betul-betul mau jaga kesehatan kita ya. Kalau dalam pepatah Chinese itu kalau bilang makan pagi itu laksana apa ya? Harus makan kenyang gitu ya. Raja. Makan laksana raja, bener ya. Kemudian kalau makan siang itu laksana pangeran. Jadi dia mesti jaga kan badannya segala macam. Jadi makannya sedang aja. Kemudian kalau yang makan malam apa tuh? Laksana apa, Bu? Pengemis. Laksana pengemis, bener. Jadi kita benar-benar bisa jaga supaya jangan terlalu kenyang sehingga kesehatan kita juga semakin baik. Kemudian kayak tadi ya ada juga misalnya bagaimana tentang rekreasinya, itu semua dipertimbangkan dengan baik menjadi kehidupan kita yang seimbang. Nah, juga menjadi penting nih katanya si Farel Prayoga ya, ojo dibandingke, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita punya kehidupan kita yang harus kita syukuri. Setelah kita tahu berkah, kita ciptakan berkah bagi orang lain. Bukan membanding-bandingkan antara kita dengan orang lain. Nah, ini juga ada, ini salah satu guru di bidang kesehatan tradisional, Master Coach Chen mengatakan, untuk hidup sehat dan bahagia itu harus syusin ya. Sucikan kita punya hati. Yang kedua, yang sing, jaga perilaku. Kemudian yang ketiga, cita, pupuk kebajikan. Dan yang keempat adalah yang paling sulit adalah wangwo. Harus kita lepaskan ego. Lupakan saya melakukan ini, lupakan saja ya, bahwa saya melakukan semata-mata untuk kebaikan saja. Itu saja barangkali sharing yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa mendapat manfaat buat kita semua. Suci-suci sekalian, silakan kalau ada yang mau komen, mau menambahkan, saya sangat terbuka karena ini sharing ya. Jadi
kita bisa cerita apa aja. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sesiung Suci, teman-teman semua. Ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya kepada Sesiung Rudi? Silakan, jangan malu-malu. Mungkin sharing saja ya. Ibu gimana? Tadi banyak cerita juga tuh. Bisa bisa kita bahas kembali di sini. Iya, tadi yang Sesiung sampaikan, pengalaman Sesiung yang kemudian menjadi suatu hal yang membuat pencerahan-pencerahan, saya pikir itu sangat luar biasa ya, Sesiung. Jadi kayak lagi ngecat pagar, mungkin Sesiung sangat mindful ya. Jadi sepenuh hati ya mencintai apa yang dilakukannya dengan penuh kesadaran ya. Kemudian pada saat kemudian pagarnya jatuh, terus Sesiung juga keinget, oh iya, ini hal yang terpenting yang kita nggak perhatikan. Nah, saya juga ngelihat bahwa iya ya, di dalam hidup kita seringkali kita sudah berpikir bahwa kita sudah cukup baik. Kita sudah cukup baik menjaga diri kita dan sebagainya. Tetapi mungkin ada hal yang kita lupa, ada hal yang kita miss, yang kita nggak sadar. Oh, sebenarnya ada yang kita lalaikan. Sehingga mungkin kesehatan kita jadi kurang baik atau kehidupan kita. Kok saya sudah sedemikian rupa ya? Kok kehidupan saya kayak begini gitu kan? Oh ya, saya sudah berbaik sama teman-teman, kok seperti ini gitu loh. Nah, yang kadang-kadang saya juga lagi kepikir ya, kadang kita merasa eh, misalnya hubungan kita dengan seseorang, kita merasa bahwa saya udah bener loh, dia yang salah gitu. Jadi seperti tadi, kita udah ngecat pagar loh gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa ada yang mungkin dari kita itu yang mungkin kurang kurang berkenan. Mungkin kita sudah membuat satu bibit ya permusuhan, entah mungkin dari kata-kata kita, entah mungkin dari perilaku kita yang mungkin menyinggung. Kemudian orang itu membalas dengan berlaku yang tidak menyenangkan lagi buat kita. Lalu terjadi kita malah bertambah pikir, oh ini orang sorry saya minum bentar. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi. Sorry, balik lagi. Silakan Bu. Ya, kok orang ini seperti begitu ya? Terus saja kita fokusnya ke orang itu gitu. Jadi kita ini mengingatkan saya bahwa oh iya kita mestinya mengintrospeksi. Mungkin ada sesuatu yang startnya dari kita dulu gitu. Jadi seperti Sesiung Rudi tadi bilang bahwa saya udah ngecat loh, udah bagus loh, udah saya maintain, tapi tiba-tiba dia jatuh. Berarti ada sesuatu yang mesti kita cari gitu di dalam diri kita. Nah, untuk kita menjadi benar-benar kuat, benar-benar sehat, benar-benar benar. Itu sih sharing saya. Mungkin teman-teman lain ada juga yang mau sharing. Eh, Sesiung Adi nih, coba Sesiung Adi. Ya, bilang. Saya sementara sih masih belum tadi telat masuknya sih tadi. Mungkin yang lain dulu nanti.
nyusul. Oh, oke. Ini ada siapa nih ya? Pak Leman Bayu ya? Baru join ya hari ini. Pak Leman mau menyampaikan sesuatu? Ibu Lisna? Sasia Felita? Saya belum dulu. Belum ya? Belum. Ini masih pada malu-malu apa gimana ya? Mungkin saya boleh sharing sedikit ya, Setu ya. Iya. Dengan baik, seperti kata Seci tadi, sesuatu itu bisa memperoleh insight lah, kita bilang insight lah ya, yang dari apa yang dia lihat sehari-hari itu memang berasal dari awareness yang diterapkan ya. Namun selain awareness tersebut, menurut saya juga harus ada sering kita terpapar dengan wisdom, terpapar dengan kebijaksanaan, seperti sering membaca kata-kata perenungan master, sehingga batin kita itu terkondisi ke arah sana. Jika tidak, batin itu akan biasanya terkondisi sesuai dengan 3 racun, yaitu kebencian, keserakahan, sama kegelapan batin. Dan umumnya melihat itu ya akan dari persepsi dari ketiga hal tersebut. Kita suka sesuatu, tidak suka sesuatu, ataupun kita tidak paham akan sesuatu. Oleh karena itu, maka ya kita harus rajin-rajin lah ya, untuk sering membaca tentang wisdom, merenungkan, apalagi dari kata-kata Master Senggen ataupun kata-kata orang-orang bijaksana lainnya, sehingga batin itu lebih terkondisi ke sana, dan kita juga bisa memperoleh insight-insight dalam kehidupan melalui hal yang kita lihat sehari-hari. Karena kebenaran itu ada di mana-mana. Bahkan di sehelai daun yang gugur, atau setetes air yang jatuh, di sana terdapat kebenaran. Itu yang mau saya sharing. Thank you. Thank you, Sesyung Anthony. Sesyung Rudi ada mau nanggepin? Ya, setuju sekali ya. Jadi ketika hati kita memang sudah terbuka, kita menerima informasi-informasi dengan sangat bahagia ya. Banyak orang yang karena memang dia tadi menutup tercover dengan apa tadi tuh karung goni itu ya, sehingga dia tidak bisa menerima informasi-informasi orang sebanyak apapun kita mendengar, membaca itu tidak masuk kalau kita hati kita menutup untuk menerima informasi tersebut. Tetapi kalau kita membuka diri ya, membuka hati kita dengan baik, dan kita mau bahwa nilai-nilai itu akan membawa manfaat, membawa kebijaksanaan kita semakin bertambah dari waktu ke waktu, tentu sangat informasi tersebut sangat memberikan manfaat yang luar biasa dalam proses tumbuhnya kebijaksanaan. Terima kasih banyak Sesyung Antonius. Iya. Sama Sesyung Kanten. Oke, Seci Mary, Seci Eva mungkin mau sharing. Malam Sesyung Sece. Malam. Aku tanya aja ya, Seku ya. Iya. Malam Sesyung Rudi. Malam. Mau nanya, kalau bila seseorang kemungkinan kalau mungkin sudah terlalu kecewa banget ya, dia kan otomatis membangun tembok ya. Membangun tembok maksudnya maksudnya dia membangun tembok sendiri, jadi dia udah nggak mau lihat sekelilingnya. Itu gimana ya Sesyung ya? Sudah lama dipendamnya ya. Iya sih. Kalau sudah membangun tembok pada dirinya, otomatis sekali dipendam itu. Iya. Kasihan. Sudah berapa lama menderita? Berapa tahun itu? Sudah 10 tahun lebih. 10 tahun ya. Bagaimana hidup dengan kondisi begitu?
Jadi dia menjadi acuh tak acuh sama sekelilingnya gitu. Sangat prihatin ya. Nah, ini yang perlu untuk kita sama-sama bantu ya. Jadi ada beberapa model pendekatan kalau misalnya kita mau bagaimana orang yang membangun tembok tersebut ya. Tentu kita tidak bisa melihat istilahnya kalau di orang sakit itu simptom ya. Nggak bisa ngelihat, oh orang ini membangun tembok, oh orang ini acuh tak acuh ya. Tetapi kita juga harus cari tahu akar permasalahannya, kenapa dia membangun tembok begitu hebat. Tentu ada banyak kejadian yang berulang sehingga dia memutuskan untuk ya aku akan menutup diri. Nah, ini perlu kerjasama banyak pihak ya, orang-orang yang punya pengaruh besar dalam kehidupan dia, misalnya kedua orang tuanya, atau misalnya teman dekatnya, atau yang orang yang punya otoritasnya lebih tinggi dari dia, itu bisa membantu. Misalnya dia kalau seorang Buddhis, dia percaya siapa idolanya, oh Bante Panyawaro misalnya. Silahkan, boleh juga ketemu sama seseorang yang bisa membantu menyelesaikannya. Atau kalau misalnya mau diselesaikan secara kesehatan mental, bisa bicara dengan psikolog atau hipnoterapi. Seperti itu sih. Jadi kita ingin tahu akar permasalahannya. Nah, tadi saya cerita bahwa proses orang membangun tembok begitu tinggi, jadi acuh tak acuh sama kehidupan, tentu ada sebuah latar belakang, atau bukan sebuah, 10 buah dan lebih latar belakang yang membuat dia itu terjadi. Nah, itu yang harus dibongkar satu persatu dengan kebijaksanaan, dengan kesadaran, orang-orang yang dekat dengan dia bisa bersama-sama menyelesaikannya. Itu Suci. Oke, ya Sesiong, Kan-en ya Sesiong. Sama-sama Kan-en. Ada pendapat yang lain nggak kira-kira? Saya pikir saya setuju dengan yang Yang Rudi bilang ya, bahwa satu harus dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang memang mencintai yang bersangkutan ya. Jadi harus dilakukan, artinya juga didiskusikan bagaimana melakukannya. Yang kedua ya mencari akar permasalahannya ya. Ya kalau memang belum bisa mungkin mencoba lewat ahlinya ya, apakah itu psikolog, apakah itu psikiater, tapi tentunya harus yang bersangkutan memang ingin merasa bahwa itu menjadi masalah dan ingin, tapi sepertinya yang seperti itu agak susah ya kalau dia udah bangun tembok ya. Jadi mesti lebih pada rame-rame dulu untuk membahas bagaimana mengatasinya. Itu sih. Okay. Mohon maaf, saya mohon diri dulu ya. Kan-en Sesiong Suci. Oke, Kan-en. Oke, Sesiong Suci yang lain ada yang mau bertanya lagi? Suci Eva? Saya lagi resapi. Apa kabarnya? Udah di Indonesia atau masih di Amrek ini? Enggak, di Jakarta, Syung. Oh, oke. Iya. Aku lagi resapi dulu, belum ada tanggapan nih. Kan-en loh, Sesiong Suci. Bapak Ibu, Kan-en. Sama-sama Kan-en. Bu Lili mungkin? Suci Huicen? Belum, Suci. Belum. Mas Wid? Nah, ini nih. Sesiong Widodo. Nggak yang gimana-gimana sih, Bu. Cuman memang itu ya,
kayak tadi kita ngadepin situasi atau ngadepin orang-orang yang kurang cocok gitulah ya frekuensinya sama kita itu, kalau menurut Sesung Rudi itu yang paling jitu itu seperti apa? Apa memang harus ke orang-orang yang bisa ngebantu kita, atau sebenarnya ya kita biarin seiring waktu pelan-pelan kita sendiri bisa masuk ke orang yang bersangkutan, atau gimana ya gitu kan? Karena kadang kala ya pada akhirnya kayak saya juga beberapa kali mengalami juga, ya sudah saya diamkan dulu saja gitu kan. Saya seiring waktu kan juga akan sembuh dengan sendirinya gitu misalnya. Seperti itu boleh atau ada cara yang lebih jitu gitu? Sung Rudi mungkin kan lebih jago ya gitu. Demikian Bu. Kanan. Kanan. Ayo Sung Rudi ditambah. Kita bahas yang tadi ya terkait sama pintu itu kan, tadi saya sempat cerita bahwa pintu ini adalah merupakan ekspresi dari diri kita bahwa kita tidak ingin ada orang sembarangan masuk. Ini bisa secara fisik maupun secara abstrak. Abstrak itu maksudnya lebih ke emosi kita ya. Nah itu memang kadang-kadang di lingkungan kita banyak informasi atau orang-orang yang kalau perlu orang-orang tersebut ini nggak boleh masuklah dalam kehidupan kita ya, karena atau informasi-informasi yang nggak penting itu jadi toksik, jadi racun di dalam tubuh kita. Kita kan sebelum kita bisa menolong orang lain, tolong diri kita sendiri ya, intinya kan seperti itu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri baru menyelamatkan orang lain. Kalau kita naik pesawat kan juga oksigennya yang jatuh itu pakai orang tua dulu baru anak-anak. Jangan sampai kebalikan, itu berbahaya. Udah SOP lah ya. Jadi paling tidak kita menjaga diri kita, jangan kita dicemari oleh hal-hal demikian. Orang lain mau bicara apa adalah urusan orang lain, bukan urusan kita. Kalau kita bisa membantu orang lain adalah tahap berikutnya. Buddha katakan, kalau kita ketemu ular, kalau ularnya memang ular beracun, kalau kita bisa kalau kita hindarin. Tapi kalau kita nggak bisa, berarti pilihannya kita bisa manfaatkan orang itu, ular tersebut untuk diambil bisanya dan dijadikan obat, misalnya seperti itu. Tetapi kembali lagi konteksnya kita, kalau kita memang mau menolong orang lain, ya berarti kita juga harus sudah siap dengan senjata-senjata yang kira-kira bisa atau peralatan-peralatan yang bisa membantu orang tersebut. Misalnya kelengkapan keilmuan kita di bidang psikologi atau misalnya hipnoterapi, itu sangat ampuh untuk bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang ada gangguan-gangguan seperti permasalahan mental. Itu sih Sesungguhnya. Ya, Sesiung, kanan. Nanti kita belajar lagi. Ya, oke. Suci Asian, mau komentar? Sung Yakob? Kalau mau komentar apa ya Bu? Kalau saya sih terus terang tertarik sama yang pertama ya, maksudnya jadi melihat sesuatu pemandangan mata kita, pemandangan yang buram ataukah kacamata kita yang ada masalah ya. Jadi sepertinya ungkapan itu membuat saya berpikir melihat sesuatu di luar belum tentu itu sesuai dengan apa yang kita lihat ya Bu. Jadi balik lagi ke kitanya sendiri juga. Kemungkinan yang nggak benar di diri kita gitu. Jadi berbalik lagi introspeksi sama diri kita sendiri. Apakah yang selama ini kita pikirkan itu atau yang kita lihat emang benar gitu? Ataukah apakah kita yang nggak benar jadinya harus kita memperbaiki diri?
nggak tahu nih tanggapan Sisyung Rudi gimana. Kalau menurut saya sih setiap orang memang punya alat pembela diri kita ya. Jadi terkadang kita memang lebih menutup diri, membenarkan, karena yang nggak ada yang bisa bela diri kita selain diri sendiri gitu ya. Kalau menurut saya sih selama ini memang seperti itu. Jadi terkadang suka merasa diri saya enggak, gue yang benar gitu. Tapi berbalik lagi satu saat saya suka berpikir, udah kembali ke rumah menenangkan diri, saya berpikir lagi, kayaknya iya benar tadi gue yang salah ya. Terkadang seperti itu sih. Cuman ya manusia namanya, terkadang kita nggak mau mengakui semua ini bahwa itu salah kita gitu ya. Gimana Sisyung tanggapannya? Kanan loh Sisyung Agustina. Jadi yang tadi benar ya. Jadi kita kacamata itu cara pandang kita melihat sesuatu. Kalau misalnya kita melihatnya baik, maka kita selalu temukan sisi positif ya. Kalau yang nggak baik, ketemu sisi negatif ya. Sebelum jawab pertanyaan, saya ingat cerita satu teman saya. Jadi dia punya tetangga itu bengkel motor ya, bengkel motor yang cukup besar. Dan kisah ini adalah tentang si anak bengkel motor ini. Jadi dulu ada seorang pria, suami istri ya, punya anak kembar, laki-laki dua-duanya. Kemudian satu saat si sang ayah ini di PHK dari pekerjaannya, dia mabuk-mabuk karena frustasi dia mabuk-mabukan, hidup di jalanan sampai akhirnya sama istrinya cerai. Ya. Dan anak-anaknya ikut sama istrinya. Dan selang sekitaran 15 tahun kemudian terjadi perubahan. Ada satu abangnya diketemukan di jalan nggak jauh beda dengan sang ayah. Jadi ya gitu, mabuk-mabukan, hidup di jalan, jadi preman. Ditanya, kenapa kamu begini? Ternyata dia menjawab bahwa karena saya kecewa sama ayah. Ayah saya sudah berbuat, sudah menghakimi, udah melakukan tindakan yang jahat buat kami. Jadi kekecewaannya begitu. Nah, beda halnya dengan sang adik. Sang adik ini bawa sama mamahnya, dia punya bengkel motor tadi, yang punya bengkel motor yang cukup ramai dan besar. Ditanya sama orang yang sama, bertanya, kenapa kamu bisa maju begini? Dia bilang, karena saya tidak mau seperti bapak saya. Cukup bapak saya yang berbuat seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau menyakiti mama saya. Jadi kadang-kadang kita lihat dari produk yang sama, ya produk yang sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda menghasilkan hal yang jauh berbeda. Saya sampai kalau dengar cerita itu kayak gila, amazed banget. Salah satu orang bergeser perubahan, dahsyat sekali perubahannya. Yang satu hancur, yang satu maju luar biasa. Ya kadang-kadang begitu ya, kita lihat seperti tadi yang C. Agustina katakan, gimana ya kita harus seperti itu ya, proses yang C. terima ketika saya sudah mulai menyadari, sampai rumah ternyata aku yang salah ya. Ya sudah, kalau itu sadari, perkuat, lakukan. Kalau ada kesempatan, perbaiki. Kalau ada kesempatan untuk minta maaf. Karena itu proses menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita tahu ya, kalau di Master Cheng kan ajarin di Buddhis, ajarin bagaimana ketika kesadaran baik itu muncul, kemudian berkembang, kita pelihara sampai terus baik ya. Demikian halnya dengan yang sisi negatif, ketika emosi negatif atau kesadaran atau hal negatif itu muncul, jangan biarkan dia berkembang. Jadi selesai di situ.
Kalau kita pupuk terus, tambah jadi dia. Wah, gara-gara dia ya, gue kan nggak salah. Itu dulu tuh saya sering gitu. Jadi misalnya saya naik kendaraan motor ya, itu ada orang diserempet orang sat gitu ya. Wah itu emosi ya. Saya mau kejar aja terus ya. Pikiran saya adalah saya benar dia salah, saya benar dia salah. Itu apa ya, kayak terpatri banget gitu. Saya benar dia salah. Padahal kan nggak selalu begitu ya. Kenapa? Karena kita kayak bagian diri kita tuh kayak dihina ya. Ada satu hal yang kayak harga diri segala sesuatu ya dilecehkan, padahal kan nggak ada apa-apa ya. Semakin kita turuti keinginan itu, semakin gede. Ada cerita dari Indian ya, tanah Indian yang terkenal, saya pernah bawakan di Cici juga, yang serigala putih dan serigala hitam. Pernah dengar ceritanya? Belum. Jadi satu suku ini ada satu kakek cerita bahwa di dalam hati setiap orang itu ada yang namanya serigala putih dan serigala hitam. Nah, kalau dua-duanya serigala ini diadu, kira-kira siapa yang menang? Wah, orang bilang serigala putih dong karena dia baik. Ada yang bilang serigala hitam dong kan lebih kuat karena dia jahat gitu ya, dan seterusnya ya, rame. Tapi sebetulnya yang menang itu bukan yang hitam atau belum tentu juga yang putih. Yang menang adalah siapa yang paling sering kita sayangi, siapa yang paling sering kita openin, siapa yang paling kita sering kasih makan. Apakah kita menyukai si hitam, kita rajinin nih, emosi negatif muncul, kita hayu terus, ayo. Oh, kamu kan hebat, kamu harga diri dong, kamu kan cowok, masa gitu kalah, dan seterusnya. Oh, ini makin gila nih. Bisa terjadi kerusuhan. Ya, atau hal yang positif dikembangkan. Bapak kamu memang brengsek. Ya. Tapi kamu tidak boleh seperti itu. Kamu jaga mama kamu kembangkan usaha, buktikan meskipun kamu lahir dari keluarga yang rusak, broken home, kamu bisa menjadi yang baik. Dipupuk. Yang terjadi adalah orang yang di bengkel tadi bisa sukses, bisa bahagia, bisa ngurus mamanya dan sebagainya. Itu mudah-mudahan ceritanya ini menginspirasi. Kanan, Sesiung. Kanan Sesiung Rudi. sama-sama. Ya, siapa lagi yang mau sharing atau tanya? Bu Lili mungkin? Sia Huicen? Belum. Bu. Belum. Bu Lisna nih. Minggu lalu belum hadir. Signalnya belum bagus ya. Oke. Jadi kalau saya pengen tanggapi ya. Tadi yang Suci Asian ingatkan kita bahwa apakah kacamata kita yang salah, nah itu seringkali kita sudah mulai melihat dengan buram dan kita nyalain pemandangannya yang nggak bagus. Dengan kita sering mindful, dengan kita sering aware, artinya kita dengan kesadaran yang penuh, ini diantaranya yang menurut saya bisa kita hindari. Jadi begitu kita ngelihat sesuatu, kita aware, kita waspada.
apakah yang kita lihat itu sungguh-sungguh memang tidak baik gitu. Ataukah misalnya apakah yang kita lihat sungguh-sungguh itu betul-betul indah gitu. Itu juga artinya kita aware, artinya kita waspada. Nah, dengan kita sering melatih kita punya mindfulness, lalu dalam hal keseharian itu bisa menjadi cara kita untuk menerapkan atau bisa juga menjadi alat bantu buat kita untuk kita tidak sampai nggak ngeh gitu loh bahwa kacamata kita ini yang salah gitu. Nah itu menurut saya seperti itu ya. Kemudian juga dengan seperti tadi ya yang mengenai pintu pagar ataupun yang karung gitu. Itu dengan kita selalu berusaha untuk sadar penuh, kita bisa menghindari untuk menaruh karung dengan tidak sadar, sehingga menutupi potensi untuk kehidupan kita yang baik. Atau bahkan kita menaruh karung yang menutupi potensi orang lain yang baik. Jadi menurut saya ini kaitannya sangat penting buat kita, kenapa kita harus selalu melatih kita punya kesadaran. Nah, untuk begitu maka kita harus selalu mengingatkan diri, diantaranya dengan berlatih nafas, fokus, ya. Kemudian setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap pikiran kita, setiap ucapan kita, itu kita waspadai. Jadi supaya kita tidak sampai menaruh karung dan dengan tidak sadar kita menaruh karung di tempat yang salah dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan kita ketemu cuma, waduh ini masalah nih. Tetapi kita tidak ingat bahkan bahwa kita sudah menaruh karung yang di tempat yang salah gitu loh. Atau seperti tadi juga contoh yang pagar tadi gitu. Kapan saatnya kita membuka pintu kita, kapan sebaiknya kita menutup pintu kita, itu pun harus didasari dengan kesadaran kita. Jadi untuk benar-benar bisa dengan benar, ini benar-benar kita harus melatih, kita punya kewaspadaan, kita punya awareness. Itu menurut saya. Nah, ada yang mau kasih tanggapan atau komen? Mungkin Sesyung Rudi juga bisa. Atau Suci Liliana. Wah, ini hari sepi nih yang komen. Sesyung Hema barangkali. Iya nih Sesyung Hema selalu di balik layar. Ayo Sesyung Hema. Ya malam, Syung Rudi. Saya Ya. Ya tadi ya luar biasa sih ya apa yang disampaikan oleh Syung Rudi. Ya kadang-kadang kita melihat dari kacamata yang buram ya, kita masih diganti. Ya itu saya pernah ada satu cerita ya. Beberapa hari lalu saya dengar cerita ini bagus sekali. Ada seorang ibu rumah tangga sama suaminya sedang sarapan pagi nih. Terus istrinya melihat di depannya tuh ada apa namanya tetangganya itu lagi cuci baju. Nah, si istri komentar nih, kok itu tetangga
nyuci bajunya nggak bersih, kotor banget ya katanya. Nah, si suaminya diam aja. Nah, kayaknya itu ibu itu nyuci bajunya nggak bersih deh. Nah, terus dia lihatnya dari balik jendela ya. Nah, terus hari kedua lihat, oh kok ibu itu sudah nyuci bajunya bersih ya. Pas dilihat suaminya juga bilang kayak tadi pagi saya sebelum sarapan membersihkan jendela yang buram. Dari situ baru nyadar si istrinya itu bahwa ternyata yang dia lihat itu yang buram itu kaca jendelanya, bukan dari segi orang yang di luar itu. Jadi kadang-kadang kita melihat lihat orang negatif ya segala macam, tapi sebenarnya yang terlihat tuh diri kita yang salahnya gitu loh. Bukan dari kita, sama kayak tadi Song Rudi bilang, sudah mengecat semua jendela, pintu pagarnya dengan bagus, tapi nggak melihat sisi lain yang terlihat gitu loh. Jadi kadang-kadang kita cuma hanya mengejas orang, wah dia tidak baik, wah dia jahat, kurang bagus. Tapi itu kadang-kala diri kita sendiri yang salah gitu loh. Karena kita terlalu mengejas orang dengan kurang bijaksana gitu loh. Jadi kira-kira ya benar, sebenarnya sewaktu kita mau menyampaikan sesuatu yang melihat dari si pandang orang lain, kita juga harus melihat diri kita sendiri. Ya, kira-kira gitu, saya langsung Rudi. Tadi luar biasa Song Rudi. Ya. Kanan sosio. Sorry, tadi saya masih mute. Oke, masih ada yang mau sharing, teman-teman? Atau Susyung Rudi ada yang mau ditambahkan sebelum kita Boleh. Tadi kan kita cerita terkait dari kita kecil ya. Dari kita kecil bagaimana perjalanan hidup dan sebagainya, lewatin fase-fase seperti tadi Won juga tanya, kalau ada begini bagaimana, kalau kita tadi ada yang satu siapa tuh yang cerita ada orang yang kena kayak dijagai tembok, siapa ya, saya lupa tadi, yang ada kasus tadi kan cerita juga seperti itu. Atau kita barangkali juga yang masih punya banyak kebimbangan, kira-kira apa sih yang mau dicapai sebetulnya. Saya ingat, jadi saya dulu suka baca ya, jadi beberapa masih ingat kayak misalnya buku, tapi versi buku ya, Alice in the Wonderland ya, kalau nggak salah penulisnya itu Lewis Carroll. Jadi di dalam cerita itu bukan versi yang the movie-nya ya, tapi ini cerita si novelnya. Si Alice itu kadang-kadang dia bingung di perjalanan. Dalam kehidupan dia itu ditemani satu ekor kucing yang bijaksana, yang bisa terbang itu kucingnya ya. Pernah tahu nggak sih? Atau saya doang yang tahu nih, Alice in the Wonderland. Ya, jadi ketika Alice ini pada posisi persimpangan jalan kanan kiri, dia bohong, dia tanya sama si kucing, kira-kira pertanyaannya,
apa ya? Would you tell me please, kira-kira apa yang harus aku lakukan, mau ke kanan atau ke kiri? Dan kucing bijak ini selalu jawab hal yang juga apa sih namanya, membekas banget dalam pikiran saya, adalah jawabannya selalu sama. Itu adalah tergantung kepada tujuanmu. Jadi mau ke kanan atau ke kiri, kembali lagi arah tujuanmu yang mana. Nah, maksud saya, kita ingin kembali lagi kepada kehidupan kita. Apakah kita mau mengambil jalan yang sekarang sudah mau kita bikin sebuah mapping, kira-kira mau kehidupan kita hidup tenang, bahagia, sampai akhirnya nanti satu saat ketidakkekalan datang kepada kita, dan kita mewariskan sesuatu yang baik, yang positif, misalnya, atau kita mau ya udah aku cuma jadi orang ini aja, pokoknya aku hidup baik-baik, mau jalan-jalan dan seterusnya misalnya, atau apapun itu pilihannya, dan semuanya akan bermuara ke sana. Kalau misalnya kita mau jadinya ya kayak saya dulu waktu kecil cita-cita pengen jadi dokter ya, tahu-tahu jadi dokter tradisional, that's okay juga gitu. Saya masih berasa bahwa itu masih link sama saya punya dream waktu kecil. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, ke statement ini, apapun yang mau kita capai nanti adalah kita arahkan sesuai dengan apa yang mau kita tetapkan dari awal. Dan selama itu ada nilai-nilai yang tetap harus kita jaga. Nilai-nilai itu dari mana ya? Dari orang tua, dari guru-guru spiritual, orang-orang yang kita hormati, kita kagumi. Jalankan itu di rel itu, ya udah, go ahead gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada orang-orang itu, silakan, pintu kita mau tutup secara otomatis. Kalau kita punya value itu, sorry, aku tidak mau dengan urusan yang seperti ini, aku menutup diri. Atau aku terbuka untuk hal-hal yang memang mau menuju sesuai dengan arah tujuan hidup saya. Mudah-mudahan itu barangkali Ibu Hulek ada tanggapan dari statement ini. Oke. Menurut saya betul sih yang Sosyong Rudi bilang, semua arah yang kita pikirkan umumnya, dan itu umumnya berasal dari bawah sadar kita ya, yang mungkin kita udah lupa ya. Itu yang mengarahkan kita kepada, seperti yang Sosyong Agus bilang, pikiran bawah sadar kita itu sangat secara persentase 95% yang menentukan arah hidup kita. Nah, diantaranya makanya kita harus baik-baik menanamkan segala sesuatu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, untuk bisa baik-baik begitu, kembali lagi, kita perlu sadar penuh. Kita harus selalu melatih mindfulness atau sadar penuh. Itu sih menurut saya. Ada teman-teman yang mau tambahkan? Sosyong Rudi masih ada, Sosyong Rudi? Sudah cukup, Bu. Saya pikir ini kita semua hari ini, saya juga sangat bahagia. Terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua semakin maju dari waktu ke waktu, semakin sadar, semakin bijaksana. Kanan Sosyong Rudi. Ya, teman-teman semua, hari ini kita sudah belajar kembali mengenai bagaimana kita introspeksi ya dari Sosyong Rudi ya. Bagaimana terhadap pagar yang roboh, kita nggak nyalain bahwa kenapa nih pagar roboh gitu, tetapi kita introspeksi ada sesuatu yang mungkin belum kita lakukan dengan baik. Atau pada saat kita menaruh karung misalnya, itu sesuatu yang kita tidak sadar kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa introspeksi dan bagaimana kita selalu bisa aware. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini.
Terima kasih kembali kepada Sesyung Rudi, Sesyung Hema juga yang sudah mensupport kita, dan teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Kan Ibu. Sesyung Rudi. Selamat malam. Dan Ibu, Sesyung Rudi, teman-teman semua. Koko Leman, Ya. ya. Eh,